Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda dan Bunda di rumah? Semoga selalu sehat dan semangat di pembelajaran online. Amin. Baiklah Ananda sekalian, hari ini pembelajaran tematik yaitu tema 3C benda di sekitarku dan subtema 3 perubahan wujud benda. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Ya, pembelajaran 4, 5, dan 6 akan mempelajari tentang perubahan wujud benda, menyublim, kemudian tentang waktu atau jam. Baiklah Anda semua, sekarang kita mulai. Sebelum mulai kita membaca doa dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Artinya, kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasulku. Wahai Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Baiklah Anda sekalian, kita langsung saja ke buku paket kalian tematik subtema 3, 4, 5, dan 6 di halaman 79. Silahkan kalian buka buku paket dan siapkan alat tulisnya. Baiklah Anda sekalian, langsung ke pembelajaran 4. Pembelajaran 4 di buku kalian, open your book halaman 79 ya. Di bukumu kita sudah belajar atau kalian sudah belajar tentang perubahan wujud benda, yaitu dari mencair, kemudian membeku dan menguap. Nah, masih ingat artinya ya? Perubahan wujud mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat ke cair, makanya mencair. Kemudian membeku masih ingat juga ya nak, yaitu perubahan wujud dari benda cair menjadi padat. Kemudian menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Baiklah. Nah, sekarang kita akan pelajari proses wujud benda berikutnya, yaitu mengembun. Ya, kita langsung ke sini. Perhatikan yang ada di video Miss ya. Di sini ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut. Ya, gambar berikut ini ada teh hangat atau teh panas ya. Teh panas, kemudian diberi ditutup. Nah, setelah dibuka, setelah beberapa saat terus dibuka, ternyata di dalam tutup tersebut ada titik-titik air. Padahal awalnya saat menutup saat menutup awal tidak ada air sama sekali atau kering. Tapi setelah ditutup ke gelas yang berisi air hangat atau air panas, beberapa saat kemudian dibuka ada airnya. Nah, itu namanya proses pengembunan. Jadi air yang menempel pada tutup cangkir tersebut berasal dari uap air teh hangat yang berubah kembali menjadi cair. Proses perubahan dari wujud gas atau uap air menjadi wujud cair disebut pengembunan. Jadi kesimpulannya adalah mengembun artinya adalah perubahan wujud dari gas ke cair. Itu namanya mengembun. Atau dari uap air, gas sama menjadi cair atau menjadi air. Itu namanya mengembun. Ya baiklah, langsung saja kita lanjutkan. Anda sekalian ke ayo membaca. Di sini ayo membaca. Kita baca bersama, simak yang Miss bacakan. Setiap peran memiliki tugas masing-masing. Misalnya, tugasmu sebagai siswa adalah belajar dengan sungguh-sungguh, menaati peraturan sekolah, serta melaksanakan tugas yang diberikan guru. Juga tugas lainnya. Peran apa sajakah yang terdapat di sekolahmu? Nah, contohnya di sini, di gambar ini. Peran yang pertama yaitu kalian sebagai apa nak? Siswa. Ada siswa putra dan ada siswa putri. Ya, kemudian yang kedua ada guru. Nah, peran siswa di dalam sekolah adalah sebagai
siswa, yaitu harus belajar dengan sungguh-sungguh, menaati peraturan sekolah, melaksanakan atau mematuhi apa yang disampaikan atau Bapak Ibu guru sampaikan atau tugaskan. Kemudian peran guru di sini adalah apa peran guru di sekolah? Yaitu mendidik, mendampingi, kemudian membimbing, mengajarkan hal-hal yang baik dan pembelajaran atau ilmu-ilmu yang terkait dengan pendidikan. Itu adalah peran kami atau peran guru di sekolah. Baiklah, ini tentang peran ya. Dan kita harus berusaha melaksanakan dengan baik. Contohnya kalau kalian di rumah sekarang, karena saat pembelajaran online, guru hanya jarak jauh. Guru kalian sekarang adalah bunda juga di rumah. Jadi karena bunda sekarang menjadi orang tua dan guru kamu di rumah, maka apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama adalah patuh kepada apa yang disampaikan oleh bunda sebagai guru di rumah, juga guru di sekolah. Kemudian mematuhi apa yang disampaikan bunda. Apabila ditegur, ayo belajar dulu, berarti harus belajar. Kalau sudah beberapa saat, aduh bunda capek, ya udah istirahat dulu sebentar, nanti dilanjutkan lagi. Tetapi pada dasarnya kalian sebagai siswa di rumah, anak di rumah maupun siswa di sekolah harus patuh kepada bunda dan kepada guru. Jadi Anda sekalian, diharapkan kalian dapat melaksanakan, mempraktikkan apa yang kalian pelajari tentang peran siswa atau anak dan guru ya. Baiklah, kita lanjutkan saja. Buatlah kalimat menggunakan kata berikut. Ayo berlatih langsung. Untuk kalian silahkan buka halaman 82. Simak yang disampaikan ya. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1. Buatlah kalimat menggunakan kata-kata berikut. A. Mengembun, B. Suhu, C. Benda gas, D. Benda cair. Nah, untuk A. Mengembun, kalimatnya boleh pengertiannya boleh. Mengembun adalah proses perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Boleh ya. Kemudian itu yang Miss buat. Silahkan kalian tulis kalau ingin sama. Kalau ingin berbeda boleh. Yang penting dalam kalimat tersebut ada kata mengembun. Miss ulangi sekali lagi contoh dari Miss. Mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari benda gas menjadi cair. Jadi mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Tuh ya. Kemudian suhu. Suhu contohnya kaitkan dengan kehidupan sehari-hari kalian juga boleh. Suhu udara menjadi panas apabila siang hari. Titik. Itu juga boleh. Atau kalian ingin buat kalimat yang lain silahkan. Kemudian yang C, benda gas. Kalimatnya, contoh benda gas adalah angin, oksigen. Itu boleh. Sekali lagi benda gas. Contoh benda gas adalah angin dan oksigen. Titik. Ya, itu ya. Kemudian dia benda cair. Benda cair contoh kalimatnya, contoh benda cair adalah air dan minyak. Titik. Nah, benda cair kalian pasti sudah pelajari di pembelajaran awal ya. Benda cair ada air, ada minyak, kemudian ada kecap, kemudian apalagi, kemudian ada oli dan sebagainya. Itu termasuk benda cair ya. Baiklah, sudah. Yang kedua, di luar sedang turun hujan. Udara di luar pun sangat dingin. Padahal Tony ada janji bermain ke rumah Made. Tony melihat ke kaca jendela untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti. Namun kaca jendela tampak buram. Ternyata kaca jendela bagian dalam rumah Tony basah. Mengapa hal demikian dapat terjadi? Tuliskan penjelasanmu dengan kalimat yang runtut. Nah, mengapa terjadi seperti itu? Karena akibat atau karena telah terjadi proses pengembunan, yaitu perubahan wujud dari benda gas atau uap-uap air yang dari hujan itu kemudian menjadi cair, menempel di kaca jendela, maka menjadi basah.
karena akibat adanya proses pengembunan. Tuh ya. Kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga, apakah kejadian berikut merupakan peristiwa pengembunan? Jelaskan alasan dari jawabanmu. Ya, kita baca ya. Yang A. Seorang anak menghembuskan nafas di depan sebuah kaca. Kaca tersebut pun menjadi buram dan basah. Nah, hal tersebut termasuk pengembunan bukan? Iya, betul, pengembunan. Ya. Karena udara yang keluar dari mulut kita mengandung uap air. Nah, maka setelah keluar dibatasi dengan jarak yang sangat dekat oleh benda padat. Nah, akan menempel di benda padat tersebut dan menjadi uap air, akan menjadi air, akan menjadi basah. Nah, kemudian yang B. Berarti yang A jawabannya iya. Kemudian yang B, segelas air es diletakkan di atas meja. Sesaat kemudian, permukaan gelas bagian luar mulai basah. Air pun mengalir membasahi meja. Kalau ini termasuk pengembunan atau bukan? Apa jawabannya anak-anak? Bukan. Betul. Ini namanya mencair. Artinya perubahan wujud dari benda padat, es batu kan padat. Padat setelah didiamkan saja di atas meja, lama-lama loh, kok ada airnya mengalir basah di sini? Ya karena benda padat atau es batu tersebut mencair menjadi air. Yang B bukan ya, bukan mengembun. Di bagian B disebut mencair. Kemudian yang C, awan mendung merupakan kumpulan titik-titik air yang terbentuk dari uap air yang terkena udara dingin di atmosfer. Apakah termasuk ke dalam pengembunan atau mengembun? Iya, betul. Ini istilah sainsnya atau istilah pengetahuan alamnya disebut kondensasi, yaitu kumpulan titik-titik air yang terbentuk dari uap air yang terkena udara dingin di atmosfer membentuk mendung, akhirnya nanti akan menjadi hujan kembali. Ya, betul, termasuk mengembun ya. Kemudian langsung kita ke nomor 4. Jelaskan tugas peran berikut di sekolah. Siswa, tadi Miss sudah sampaikan. Tugas kalian adalah cukup satu saja nggak apa-apa. Siswa adalah mematuhi tugas yang diperintahkan guru. Ya, siswa adalah mematuhi tugas yang diperintahkan guru. Boleh satu lagi, yaitu belajar atau memahami pelajaran dengan sungguh-sungguh atau memperhatikan pelajaran dengan sungguh-sungguh. Itu. Kemudian peran guru kelas yaitu mendidik, kemudian mengajarkan, mendampingi kalian atau anak-anak saat menuntut ilmu di sekolah. Atau guru kelas tugasnya adalah mendidik, mengajari, mendampingi anak-anak belajar di sekolah. Titik. Nah, kemudian peran kepala sekolah. Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah. Itu peran kepala sekolah. Kepala sekolah itu juga Bapak Ibu guru, tetapi kepala sekolah dapat tambahan kembali menjadi pemimpin atau menjadi harus memimpin atau menjadi pemimpin di sekolah tersebut. Tuh ya. Kemudian peran penjaga sekolah adalah yaitu menjaga keamanan sekolah agar kondusif, artinya ya tidak keributan, kemudian aman dan tertib. Jadi sekali lagi penjaga sekolah perannya adalah menjaga keamanan sekolah. Baik. Kemudian untuk yang kelima cukup, kita tinggalkan saja ya. Langsung kita ke pembelajaran 5. Silahkan kalian lihat di halaman 84. Simak dan tulis ya di buku kalian. Nomor 1. Dari gambar tersebut, ayo jelaskan proses menyublim yang terjadi pada gambar. Dari gambar tersebut, ini mulai dari mana ya? Kalau menyublim itu perubahan wujud dari benda padat ke gas. Maka benda padatnya di sini dari mana? Dari salju. Salju itu seperti es batu, benda padat ya. Baik, berarti dari salju. Nah, nomor 1, silakan kalian isi ya. Salju di kutub, salju itu adanya di daerah kutub ya, atau di daerah dingin, intinya yang suhu derajatnya
semakin ke bawah, artinya bisa 10 atau 5 derajat. Semakin kecil suhunya maka semakin dingin ya. Baiklah, nomor 1, salju di kutub mencair karena perubahan suhu. Nah, yang pertama itu, salju di kutub mencair karena perubahan suhu. Titik. Kemudian nomor 2 nih anak panahnya. Salju nih sini turun. Nah, di sini ya. Yang kedua, nah salju mencair menjadi air mengalir ke laut. Titik. Yang ketiga di sini nih, ini air laut ya, dari kutub mencair kemudian menjadi air ke laut. Nah, kemudian yang ketiga, air laut menguap karena panas sinar matahari yang menyinari. Jadi kalimat ketiga, air laut menguap karena panas sinar matahari. Titik. Kemudian baru yang keempat, uap air dari air laut akan terkumpul. Setelah menjadi uap air nih, uap air akan ke atas dan terkumpul dan menggumpal di udara menjadi mendung atau titik-titik air. Nah, seperti itu. Sekali lagi yang kalimat keempat, uap air dari laut akan terkumpul dan menggumpal di udara menjadi mendung. Titik. Baiklah Anda sekalian. Kemudian kita lanjutkan saja ke ayo berhitung. Silahkan buka buku kalian halaman 85. Masih melanjutkan yang kemarin, satuan berat baku. Masih ingat ya? Ya. Di sini kerjakan soal berikut. Kalian lihat di situ, untuk membuat seluyang kue bolu, Ibu memerlukan 350 gram mentega. Berapa berat mentega untuk membuat 5 loyang kue? Maka cara penyelesaiannya adalah berat mentega untuk 5 loyang kue adalah 5 kali, karena 5 loyang ya nak, 5 kali tadi beratnya 350 gram, maka di sini kalian isi 5 kali 350 gram. Nah, sekarang bisa kalian hitung dengan susun pendek. 350 dikali 5. Ayo hitung nak. 350 dikali 5. 5 25 2 15 sama 2 17. 175. Nah, hitungannya adalah, bisa kelihatan sayang? Nah, ini 350. Ini 350 dikali 5. Susun ke pendek ke bawah ya. 0 dikali 5. Ini sudah tarik garis, jadi seperti 9 tarik. 0 kali 5 0, maaf salah tulis 0 ya, karena berapapun bilangannya dikalikan 0 hasilnya akan 0. Jadi kata kuncinya adalah bilangan berapapun apabila dikalikan 0 hasilnya 0. 10 kali 0, 100 kali 0 tetap hasilnya 0 ya, 0 kali 5 0. Kemudian 5 kali 5 dicoret, 5 kali 5 25. Nah, di sini puluhan, maka yang ditulis 5-nya yang belakang satuan ya, 5, 2 simpen di depannya. 50 kali 5 atau 5 kali 5 25, 5. 2-nya di sini. 5 kali 3 15. 15 sudah ada 2 di sini, jumlahkan, tambahkan. 15 16 17. Maka hasilnya 1750. Nah, hasilnya 1750 gram ya, 1750 gram. Nah, kemudian yang ditanyakan berapa kilo dan berapa gram, maka
maka hasilnya tadi 1750 gram. Masih dalam bentuk gram ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapa kilogram dan berapa gram. Maka kalau setiap 1000 adalah atau turun dari kilogram ke gram kan turun tangga 3. Maka 10 tambah 0,3 maka 1750 gram. Maka 1 kilogram karena 1000 gram sama artinya dengan 1000 gram sama dengan 1000 itu kan 1 kilo ya. Maka di sini 1000 gram 1 kilo, berarti sisanya tinggal 750 gram. Maka di buku paket kalian bisa ditulis 1 kilogram ditambah atau 1 kilogram sisanya 750 gram. Bisa dipahami Anda sekalian? Kalau begitu kita lanjutkan di halaman berikutnya. Kalian buka halaman 56 dan 57. Ayo berdiskusi. Ketika mengerjakan tugas kelompok sebaiknya dilakukan pembagian tugas. Dengan berbagi tugas maka pekerjaan akan cepat selesai. Nah, jadi manfaat berbagi tugas dalam suatu kelompok adalah 1. Pekerjaan cepat selesai, pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang kedua, melatih kita bekerja sama. Kemudian melatih bekerja sama dan kebersamaan. Berikutnya, itu 2 manfaat kerja sama atau menyelesaikan tugas secara berbagi tugas. Jadi berbagi tugas dalam suatu kelompok manfaatnya adalah 1. Pekerjaan akan cepat selesai. Yang kedua, melatih kebersamaan dan kemandirian karena mempunyai tanggung jawab masing-masing. Jadinya kamu tugasnya ini, kamu tugasnya ini, maka setiap tugas kita harus kita laksanakan dengan baik. Itulah manfaat, 2 manfaat berbagi tugas. Baiklah, kita langsung ke ayo berlatih. Pembelajaran 5. 1. Mengapa pewangi ruangan kelamaan menghilang jika dibiarkan di ruang terbuka? Tuliskan penjelasanmu dalam bentuk paragraf ya. Sudah jawab, mau kalian kembangkan nanti boleh atau cukup yang Miss sampaikan saja. Karena akibat dari proses menyublim, yaitu benda padat lama-kelamaan karena perubahan suhu di luar maka menjadi gas atau menjadi hilang benda tersebut. Jadi karena akibat dari proses menyublim, itu jawabannya. Kemudian yang kedua, berat badan adik Beni adalah 12 kg. Berat badan Beni sama dengan 3 kali berat badan adik. Berapa berat badan Beni? Nah, maka 12 kg dikali 3. Kenapa 3? Karena 3 kali berat badan adik sama dengan titik-titik kilogram. Berarti dikalikan. Dikalikan caranya susun pendek seperti tadi ya. Bisa ya, seperti ini. 12 kali 3. 2 kali 3 6. 1 kali 3 3. Maka 36 kg. Baik. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga, Bu Ida membeli 4 kg telur untuk membuat kue dan semur telur. Telur digunakan untuk membuat kue 1 kg 500 gram dan dimasak semua telur sebanyak 750 gram. Berapa berat sisa telur? Tuliskan dalam satuan kilogram sebanyak satuan kilogram dan gram. Nah, baiklah. Bu Ida membeli 4 kg telur. Nah, 4 kilo. Kemudian untuk membuat kue dan semur telur ya. Telur digunakan untuk membuat kue 1 kg. Nah, berarti kalau digunakan, kata kuncinya di sini digunakan. Dijumlah atau dikurangi? Dikurangi, betul. Dikurangi 1 kg untuk membuat kue. Nah, membuat semur telur. Nah, kemudian
dikurangi lagi juga sebanyak 750 gram untuk membuat kue. Maka digunakan lagi, maka dikurangi lagi 750 gram. Nah, kemudian pertanyaannya, tuliskan dalam satuan kilogram dan gram. Maka ditanya titik-titik kilogram, titik-titik gram. Nah, maka yang ditanyakan kilogram sama gram kita kurangi. Langsung 4 kurangi 1 kilo. Berapa? Tinggal 3 kilo. 3 kilo kurangi 750 gram. Nah, karena satuannya berbeda di sini, maka kita harus jadikan sama dulu. Nah, jadi yang kilogram ini berubah menjadi gram karena sesuai yang ditanyakan. Sesuai yang ditanyakan ya. Nah, maka 3 kilogram diubah menjadi gram. Jadi berapa, Nak? Turun 3 tangga, maka 3000 kilogram dikurangi 750 gram. Nah, ini sudah tulis di sini. 3000 gram sama artinya dengan 3 kilo. Nah, karena di sini gram, yang ditanyakan juga gram, maka semua harus dijadikan satuannya sama. Ya, jadi gram semua. Mendapatkan 3000 gram, nah dikurangi ini 750 gram, maka susun pendek ke bawah. 0 kurangi 0, 0 kurangi 5 meminjam 10, 10 kurangi 5, 5, 9 kurangi 7, 2. Di sini tadi tinggal 2, turunkan. Jadi tinggal 2250 gram. Ternyata berapa kilogram dan berapa kilogram dan berapa telur, berapa kilogram dan berapa gram, maka 2250 gram. Jadikan kilogram sekarang. 2000 itu jadi berarti 2 kilo. Karena naik lagi. Naik tanggal 3, maka kurangi nolnya 3. Hilang, tinggal 2 kilogram. Sisanya berapa? Sisanya 250 gram. Seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah bisa ya. Berikutnya yang keempat. Berat sekantong tepung terigu adalah 4 kg. Tepung terigu tersebut akan dikemas ke dalam beberapa kantong plastik kecil dengan berat 750 gram. Berapa paling banyak kantong plastik yang diperlukan? Berapa gram berat sisa tepung terigu? Baiklah. Sekarang semuanya kita penyelesaiannya adalah dari awal ada 4 kg tepung terigu, kemudian dikemas ke dalam beberapa kantong plastik kecil dengan 750, maka 4 kg nih dibagi 750 gram karena dikemasnya ke dalam plastik isinya 750 gram ya. Kemudian berapa gram berat sisa tepung terigu, berarti ditanyakan gram juga, maka 4 kg dibagi 750 gram sama dengan titik-titik gram. Nah, seperti ini. Maka kita ini kalau ada soal seperti ini kita harus sumbernya adalah subjeknya adalah satuan yang ditanyakan apa. Nah, ternyata ini gram. Nah, terus kita ke soal. Kalau satuannya sudah sama, tidak usah diubah lagi. Ini 750 gram sudah sama, tidak usah diubah. Nah, tinggal ini nih. 4 kilo ini dijadikan gram. Jadi berapa, Nak? Dari kilo ke gram turun 3, maka tambah 0,3, 4000. Mis tulis nih 4000 gram. 4000 gram dibagi 750 gram. Nah, kita bagi pakai susun pendek. Nih, 750, 4000 dibagi 750. Nah, kalian ingat dengan nominal uang ya agar lebih mudah. 750 tambah 750 berarti berapa? 1500. Itu 2 kali. Gampang kan? Berarti kalau 4 kali 300. Oh, ini 3000. Kalau 4 kali berarti 5 kali. 750 dikali 5, maka menjadi 3750. Kalau 2 kali 750 kali 2 kan 1500. Kali 4 300. Udah 3000. Nah, ini karena 4000, oh berarti sekali lagi jadi 5. Maka menjadi 3750. Tinggal kurangi. 4000 kurangi 3750 adalah tinggal 250 gram. Nah, alhamdulillah sudah diketahui akhirnya. Ternyata berapa banyak kantong plastik yang diperlukan? 5 kantong dengan isi tadi 750 gram.
Kemudian pertanyaan yang kedua, berapa gram berat sisa tepung terigu? Sisanya adalah 250 gram. Maka jawabannya 5 menjadi 5 kantong plastik dan sisanya 250 gram. Bisa dipahami Ananda sekalian? Alhamdulillah. Baiklah, kita langsung ke pembelajaran 6. Pembelajaran 6, ayo mengamati. Di sini ada bookletnya. Booklet itu adalah kumpulan dari kertas yang sudah diberi keterangan. Ayo merangkum pengetahuanmu tentang perubahan wujud benda. Buatlah dalam booklet seperti gambar di samping. Kira-kira kalian ingin membuatnya atau tidak ya? Ini sebetulnya ingin membuat, tapi waktunya kalian ada tidak ya? Baiklah, insya Allah akan kita bikin ya. Kita akan bikin booklet perubahan wujud benda, tapi mungkin tidak sekarang, mungkin beberapa hari kemudian saja, insya Allah ya. Baiklah, kita langsung ke buku paket kalian saja. Silahkan buka halaman 88. Ya, di sini masih tentang perubahan wujud benda. Ayo mengamati. Di ayo mengamati kalian halaman 88 ya, di sini kalian telah mempelajari berbagai perubahan wujud benda. Nah, sekarang coba lengkapi peta pikiran berikut. Artinya menjadikan peta pikiran atau kesimpulan atau catatan untuk kalian ya. Ini peta pikiran seperti ini. Yaitu pertama, perubahan wujud benda mengembun. Artinya adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Nah, contohnya kalian nanti tulis sendiri di sini ya. Karena sudah dijelaskan di awal. Di buku kalian juga ada beberapa contoh perubahan wujud benda mengembun ya. Baiklah. Kemudian mencair artinya adalah perubahan wujud benda dari padat ke cair. Contohnya es batu yang diletakkan di atas meja kemudian akan berubah menjadi air. Itu tadi juga sudah ada contohnya. Kemudian yang samping membeku. Membeku artinya perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya air yang dimasukkan ke dalam ke dalam freezer atau air dimasukkan ke dalam freezer maka akan membeku menjadi es batu menjadi padat, atau contoh yang lain juga boleh ya. Berikutnya yang berikutnya keempat, menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Tadi di depan juga sudah ada contohnya, silahkan tulis di sini ya. Kemudian yang kelima, menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contohnya juga silakan kalian tulis di sini. Ya. Baiklah Anda sekalian, untuk booklet kita akan lakukan lain kali saja ya. Ya, baiklah, kita akan lanjutkan ke berikutnya. Berikutnya ayo berhitung. Ayo ingat kembali cara membaca jam. Nah, kalian di buku paket tematik halaman 89. Di buku kalian ada 2 gambar. Nah, yang seperti ini di layar kalian, di layar HP, ini namanya jam yang ada menitannya jelas dari 12 ke 1 5 menit, 1 ke 2 5 menit. Seterusnya itu namanya ini jam analog. Kemudian di buku kalian ada jam yang langsung angkanya saja. Jam 4.236 menit. Nah, itu namanya jam digital. Bisa membedakan ya, jam analog seperti ini, jam digital yaitu menggunakan angka, jam dan menit saja ya. Baiklah, perpindahan jarum jam panjang sejauh 1 angka ada 5 menit. Jadi artinya dari 1 angka ke yang lain, 1 ke 2 5 menit, 2 ke 3 5 menit, 3 ke 4 5 menit. Ini semua 5 menit ya. 12 ke 1 juga 5 menit. Semuanya sama, 5 menit. Nah, itu menunjukkan menit. Yaitu jarumnya mana, jarum yang panjang ini. Ya. Kemudian jarum pendek menunjukkan angka 10. Ini adalah jarum pendek, menunjukkan jamnya, waktunya. Jarum panjang menunjukkan angka 1. Jam di samping menunjukkan pukul 10 lebih 5 menit. Ditulisnya pukul 10.05. Ini. Karena
jam menunjukkan tepat waktu, jarum panjang ada di angka 12 nih, bayangannya di sini. Tadinya jam 10 udah, ternyata beberapa saat kemudian maju di sini ke angka 1. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setiap nih ya, ini setiap satu angka yang lain 5 menit, maka 10.05 menit ya. Bisa dipahami? Ya, baiklah. Kemudian lihat kalian ke buku paket kalian di halaman 90 ya. Halaman 90 tentang jam atau waktu. Selain jam, alat ukur waktu lainnya adalah stopwatch. Stopwatch digunakan untuk mengukur lama kejadian dengan teliti hingga satuan sekon. Sekon itu detik tuh, sampai ke detik ya. Caranya dengan menekan tombol saat mulai dan selesai kegiatan. Alat ini biasa digunakan saat perlombaan olahraga, misalnya lomba lari. Jadi hitungannya detik, jadi sudah sampai waktu kecil itu, jadi akurat ya waktunya. Ayo ingat kembali cara membaca jam ya. Ini jam analog 5 menit yang tadi di layar gambar ya. Kemudian jarum pendek menunjukkan angka 10. Oke, sudah. Nah, untuk waktu yang menunjukkan setelah pukul 12 siang, kamu dapat menulisnya dengan 2 cara. Cara pertama, dimulai lagi dari angka 1. Cara kedua, lakukan ke pukul 13.00, ini jam 1. Atau siang, ini 14.00 jam 2, dan seterusnya hingga pukul 24. Atau pukul 12 malam. 24 itu adalah 12 malam. Nah, ini kalau nanti setelah itu jam 1 pagi gimana nulisnya? Ya, nulisnya kembali 01.00. Berarti itu jam 1 malam ya? Iya, betul sayang. Jadi 24 itu titik 00 pukul 12 malam. Setelah 12 malam tidak ada pukul 25 karena kita sehari semalam 24 jam. Setelah itu ke 1 lagi 01.00, 02.00 sampai subuh misalnya 04.30, 05.00, 06.00 dan seterusnya. Setelah jam 12 siang baru kembali ke sini 13.00, 14.00 dan seterusnya. Seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Baiklah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan langsung ke ayo berlatih. Nomor 1, pasangkan arti kata berikut: mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim. Kalian sudah hafal ya perubahan wujud berikut ini? Sudah Ananda sekalian? Ya, harus hafal ya. Ya, kalian di buku paket kalian halaman 91 silahkan ditarik garis ya. Misalkan tunjukkan saja, kalian tinggal menarik garis. Mencair artinya perubahan wujud benda dari apa yuk? Padat menjadi cair. Yang mana? Ya ini. Perubahan wujud padat menjadi cair itu mencair. Membeku, perubahan wujud kebalikannya. Perubahan wujud dari cair menjadi padat. Dari cair menjadi padat mana? Ya, ini bawahnya. Menguap artinya perubahan wujud benda dari cair ke gas. Ada cair ke gas, ada. Kemudian mengembun dari gas ke cair. Ada. Ya, kemudian terakhir menyublim dari padat menjadi gas. Ada semua sayang ya. Baiklah, ada semua. Kita lanjutkan. Nanti kalian tinggal tarik garis. Buatlah kalimat menggunakan kata-kata berikut. Padat. Mudah ya. Bisa kalian tulis di sini. Contoh dari Miss. Kalau kalian mau menulis sendiri kalimat kalian boleh. Contoh dari Miss. Contoh benda padat adalah meja, kursi, pensil, dan sebagainya. Boleh titik. Cair. Contoh benda cair adalah air, kecap, minyak, dan seterusnya. Gas. Contoh benda gas adalah angin dan oksigen. Titik. Nah, itu misalnya. Kalau kalian ingin kalimat sendiri boleh. Silakan tulis ya. Berikutnya nomor 3, hubungkan dengan garis. Nah, di sini. Ini jam pertama menunjukkan jarum panjang di tengah-tengah 8 dan 9. Terus jarum panjangnya angka 4. Ingat, dari 12 ke 5, 5 menit. 12 ke 1, 5 menit. 1 ke 2, 5 menit. 5 menit, 5 menit. Jadi, menjadi 8.08.20 menit. Yang mana? Silahkan tarik garis ya. Yang kemudian kalian itu di halaman 92 ya. Kemudian yang kedua,
pukul 3 sudah lebih nih, sudah hampir ke angka 4. Maka 303 titik, kita hitung 10, 20, 30, 40, 50. 03 3 jam lewat 50 menit. Yang mana silahkan tarik garis. Kemudian di sini pukul 2 lewat 10, 20, 35. 02.235. Berikutnya di sini 12 lebih 1, 10, 20, 30, 40. 12.240 menit. Yang terakhir 11, 10, 20. Titik 2, 20. Yang mana? Udah ya nak ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6 sudah selesai. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Ananda dan Bunda di rumah yang sudah sabar mendampingi dan membantu menjelaskan tentang pelajaran tematik berikut. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kehilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.